Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Jumat kemarin atau tanggal berapa kemarin tuh? Jumat 6 Oktober 2023 dan hari ini hari Sabtu 7 Oktober 2023 atau masih di bulan Rabiul Awal, 10 hari terakhir insyaallah subhanahu wa ta'ala 1445 Hijriyah. Al-Fakir teringat kutipan atau kata mutiara dari insyaallah subhanahu wa ta'ala dari dua Amirul Mukminin, kalau tidak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardahum. Tapi sepertinya lebih ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang intinya berkata, bersikap keraslah kepada dunia, kalau tidak dunia akan bersikap keras kepada kita. Jangan bersikap lunak terhadap dunia. Kalau kita bersikap lunak terhadap dunia, maka dunia akan bersikap lunak kepada kita, manusia intinya. Dan Al-Fakir pribadi, 3 musuh manusia adalah dunia, iblis laknatullah, dan diri sendiri atau nafsu. Pencerahannya kemarin adalah bahwa sebagai orang beriman atau orang yang mengaku beriman, kita tidak boleh merasa rendah dengan dengan status kita terhadap orang-orang kafir yang memang diberikan, orang-orang kafir yang diberikan kesenangan ataupun kekayaan di dunia ini tanpa ada perhatian dari Sang Maharaja yang memberikan setiap kita manusia pada khususnya. Sampai pikiran Al-Fakir pribadi berani menantang kepada setiap mereka yang merasa tinggi sebab kekayaan, kekuasaan mereka, karena berani menantangnya kalau mereka merasa tinggi, merasa dengan kekayaan, kekuasaan mereka, apakah itu akan abadi? Intinya begitu. Apakah itu akan abadi kekuasaan, kekayaan mereka? Makanya Al-Fakir pribadi berani menantang mereka. Maka intinya Al-Fakir juga berpikir memang kita butuh tempat dan kita tidak boleh menghina bumi ini, dunia ini. Maksudnya bumi, tempat kita untuk sujud. Kita memang butuh tempat untuk sujud kepada Allah.
pencipta adalah Tuhan. Pencipta adalah Tuhan, yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Wahdah, yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, menciptakan setiap ciptaan adalah ciptaannya Subhanallah wa Ta'ala, yang tidak membutuhkan setiap dan segala sesuatu apapun dari setiap ciptaan adalah ciptaannya Subhanallah wa Ta'ala, dan setiap ciptaan adalah ciptaan sangat membutuhkan tempat, pasangan, dan nikmat, khususnya manusia, khususnya kita manusia sebagai pemeran utama di dunia ini. Pemeran utama mengapa? Sebab kita diciptakan selain jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir malam Jumat ada yang berkata bahwa bid'ah itu yang berurusan dengan ibadah. Maka Al-Fakir ingin menjawab melalui voice note status ini. Beliau atau tidak, orang yang mengatakan itu mengatakan seperti itu bukan dari ilmu dengan berguru, tetapi dari katanya. Kalau nggak salah, mungkin padahal ilmu tidak seperti itu. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala minal aminin. Ilmu tidak ada yang katanya. Kalau nggak salah, mungkin kata-kata seperti itu bukan ilmu, insyaallah. Ilmu itu pasti, bukan kalau nggak salah, katanya mungkin. Sebab antara antara kebenaran kebatilan, insyaallah. Orang tersebut tidak paham sejarah Al-Quran yang kita baca saat ini, dan itu tidak ada, pasti tidak diubah karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurnian isinya, bahwa tidak seperti sekarang ini dimusabkan. Kapan itu terjadi? Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Khalifah Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda banyak melakukan perang, banyak perselisihan seperti nabi palsu, berperang melawan orang-orang murtad, berperang yang tidak membayar zakat, sampai insyaallah pada saat perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kazzab, banyak dari para penghafal Al-Quran yang gugur syuhada. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda memberikan saran kepada khalifah pertama, bahwa jika Al-Quran tidak maksudnya jika para penghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan peperangan, maka Al-Quran
sebaiknya dimusabkan, dikumpulkan menjadi sampai kepada sekarang, sampai sekarang kepada kita umat Islam saat ini. Mudah dibaca, tidak perlu dihafalkan, mudah dicari, tapi susah, tapi masih susah dibaca. Padahal ayat suci pertama berbunyi Iqra, bacalah. Baca di sini bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta huruf. Tapi yang dimaksud di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membaca bahkan khatam ayat-ayat tersirat seperti sesama ciptaan. Ayat-ayat tersirat itu seperti apa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, intinya alam semesta dan sekitarnya dan seisinya. Sebelum ayat-ayat tersurat turun, yang pertama adalah Iqra. Lalu apa tadi? Intinya itu bid'ah yang dibid'ahkan, yang diklaim bid'ah sebagai jalan kaum Yahudi untuk memecah belah umat Islam dari dalam dengan perpecahan sesama Muslim. Intinya seperti itu. Jadi pecahnya umat Islam bukan dari luar, bukan dari orang-orang kafir, melainkan dari dalam. Bukankah sejarah pertama sebagai bahan pembelajaran kita saat ini adalah Perang Siffin? Perang Siffin itu terjadi insya Allah 30 hari atau sebulan, hanya malam saja istirahat. Perang pertama umat Islam sesama umat Islam. Sebab apa? Sebab kaum Yahudi memecah belah dari dalam. Intinya Syiah. Intinya Abdullah bin Saba yang membuat Syiah. Kita tahu Abdullah bin Saba itu orang Yahudi Yaman. Dia keluar saat khalifah teladan ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Mengapa dia tidak keluar mengapa dia baru keluar saat Sayyidina Utsman bin Affan? Ini pemahaman Al-Fakir, penelitian Al-Fakir pribadi, bahwa Abdullah bin Saba yang notabene seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan membentuk Syiah adalah program pribadinya untuk mengangkat nama Sayyidina Ali dalam upaya balas dendam, karena pada saat 7 Hijriah pada masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali diutus untuk memimpin perang Khaybar, pusat benteng kaum Yahudi yang saat itu konon gerbang Khaybar sebelumnya tidak bisa ditembus oleh 2 panglima perang. Maka Sayyidina Ali adalah panglima perang yang ketiga. Gerbang yang konon bisa diangkat 7 orang
itu dapat diangkat oleh seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka hancurlah, maksudnya tembuslah benteng pusat kaum Yahudi Khaybar atau perang Khaybar saat itu. Lalu datang pula maksudnya kembali ke Madinah bersamaan pula dengan kembalinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahum At-Tayyar. Gelar beliau At-Tayyar, ya, dari insyaallah dari Najasyi. Jadi dua kegembiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan perang Khaybar, lalu dengan kembalinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dua kakak beradik radhiyallahu anhum wa ardahum. Lalu intinya balas dendam ya Abdullah bin Sabah saat itu.